pemerintah sudah dalam cengkraman oligarki pelaku usaha kelapa sawit yang sedang merusak bangsa dan negara. Jadi halo pemirsa Dios dimanapun saja berada, kembali berjumpa dengan saya Iksan dari Dios Channel di Sydney, Australia. Saya menjumpai Bapak Muhammad Saididu untuk melanjutkan pembicaraan kami minggu lalu, minggu kemarin ini mengenai minyak goreng yang langka dan hilang dari pasar Indonesia. Marilah kita tanyakan kepada Bapak Muhammad Saididu. Pak Said, bagaimana pendapat Pak Said mengenai kasus mafia minyak goreng? Awalnya saya menganggap saya berkira bahwa yang merusak bangsa Indonesia paling banyak itu adalah pengusaha tambang. Ternyata pengusaha sawit ini lebih parah daripada pengusaha tambang. Dia sudah menggurita, menjadi betul-betul mengatur segala oligarki kekuasaan, sehingga bukan hanya isukan merusak lingkungan, tapi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia. Kita semua pengusaha sawit yang perusahaan besar itu menjadi konglomerat yang sangat kaya raya di Indonesia, berubah menjadi pengusaha real estate, berubah menjadi berbagai jenis usaha dia lakukan, dan sudah mempengaruhi kebijakan pemerintah, bahkan istilah saya sudah menusuk istana. Karena kebijakan-kebijakan diambil itu sudah benar-benar seperti keinginan dia. Saya membaca surat keputusan Menko Perekonomian malah memasukkan pemilik pabrik biodiesel terbesar sebagai tim dalam perumusan kebijakan biodiesel. Ini menurut saya sudah keterlaluan, karena menurut good governance itu tidak boleh pelaku usaha itu masuk menjadi bagian dari perumus kebijakan. Dan bahkan menurut saya juga sudah ini sekali bahwa hampir semua aspek mereka masuk. Jadi ini sudah merusak betul-betul. Nah, kita lihat sekarang bahwa tentang sawit ini betul-betul sudah meresahkan dalam segala hal. Muncullah isu bahwa mereka bergerak, menurut saudara Masinton, mereka bergerak untuk merubah tatanan ekonomi dan melanggar konstitusi dengan pengunduran pemilu. Nah, menurut saya sudah makar konstitusi. Jadi pelaku usaha sawit ini sudah melakukan makar ekonomi dan melakukan makar konstitusi. Makar itu ya harusnya pemerintah sudah mengambil tindakan yang tegas, tapi nggak bisa mengambil tindakan tegas. Jadi saya katakan pengusaha kelapa sawit lewat oligarkinya diduga sudah melakukan kegiatan makar konstitusi apabila apa yang diperkirakan oleh Masinton bahwa sudah mau membiayai untuk pengunduran pemilu. Yang kedua, bahwa dia sudah melakukan makar ekonomi karena betul-betul bahwa ekonomi benar-benar dikendalikan oleh mereka. Tapi sebenarnya ini adalah masalahnya adalah kita memiliki yang pemerintahan yang sepertinya sudah pemerintahan oligarki. Nah, kita lihat seperti apa yang terjadi, Mas Ihsan, pada saat kita bicara 2 minggu lalu, kita menyatakan adalah sangat salah apabila pemerintah melarang ekspor CPO karena akan merugikan petani sawit, harga TBS turun, devisa akan hilang, kemudian harga CPO naik, dunia naik dan akan dinikmati oleh negara lain. Dan yang terakhir adalah bahwa kita kehilangan, dan masyarakat tetap akan antri minyak goreng, dan itu terjadi. Tapi dengan gagah Presiden Jokowi pada saat itu mengumumkan setelah sidang kabinet terbatas menyatakan akan melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. Nah, ini diksi yang sangat fatal karena pengertian bahan baku minyak goreng itu adalah CPO. Itu pengertian di teknis dan perdagangan. Bahan baku minyak goreng adalah CPO. Ternyata dikoreksi oleh Menko Perekonomian menyatakan bahwa bahan yang dilarang ekspor hanya RBD olein. RBD olein itu adalah
hasil olahan CPO menjadi bahan, sebenarnya sudah menjadi minyak goreng, cuma masih perlu ditambah untuk ini produk akhir yang berbeda-beda dengan merek berbeda, itu hanya perlakuan akhir. Jadi biasanya untuk RBD olein itu adalah bahan mentah minyak. Nah, tapi tidak pernah RBD olein itu dikatakan bahan baku minyak goreng. Tidak pernah. Itu karena tidak pernah. Nah, selalu menyatakan minyak goreng dan RBD olein. RBD olein. Jadi kalau di kelapa sawit itu ada dua RBD, ada RBD olein dan RBD stearin. Nah, RBD olein itu bahan baku untuk bikin biokimia yang bersumber dari olein. Olein itu asam lemak oleat, namanya olein. Stearin adalah asam lemak stearat, yang agak beku biasanya. Nah, itu di minyak goreng kelapa itu ada yang beku, itu stearatnya lebih banyak daripada oleinnya. Nah, olein itu tidak. Nah, itu adalah bahan baku energi oleokimia, bukan bahan baku minyak goreng. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Harga TBS betul-betul seperti dugaan kita minggu lalu bahwa berturun menjadi 50%. Sekarang adalah dari Rp3.000 sekarang menjadi ada yang Rp1.000. Karena memang saya yakin betul bahwa pengusaha sawit tidak akan melakukan ekspor tidak melakukan pembelian kelapa sawit. Nah, apa dampak daripada kebijakan sekarang walaupun sudah berubah menyatakan RBD olein yang dilarang? Apa dampaknya? Maka pengusaha sawit akan mengekspor CPO karena tidak dilarang, tidak mengolah lagi menjadi olein atau RBD olein. Kemarin sebagian besar itu masih dirubah dari CPO diubah menjadi olein, kemudian olein baru diekspor. Itu sekitar per tahun itu sekitar 13-14 juta ton, cukup besar yang olein itu ekspor. Nah, sekarang pabrik itu aja ditutup untuk tidak. Nah, ekspor CPO, kenapa harus ekspor CPO? Karena harga CPO sekarang saat ditutup kemarin itu 22.000 per kilogram. 22.000 per kilogram. 22.000 per kilogram. Kalau Rp22.000 per kilogram dan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi hanya Rp14.000 untuk minyak goreng, berarti harga CPO dalam negeri adalah Rp9.000. Artinya ada selisih 9.000 ke 22.000 adalah Rp13.000 per kilogram. Per kilogram berarti lebih dari 100%. Ya kan, 9.000 ke 13.000 itu 120% lebih enak mengekspor dan tidak ada orang ekspor. Nah, sekarang minyak goreng juga seperti itu. Harga minyak goreng menurut pemerintah yang ingin ditetapkan adalah Rp14.000 per liter. Dengan harga CPO Rp22.000 per liter per kilogram, maka harga minyak goreng, biaya produksi minyak goreng itu Rp26.000. Artinya pemerintah harus mensubsidi Rp12.000 per liter minyak goreng. Pertanyaannya, tidak ada siapa yang mau nutup subsidi ini? Nggak ada kebijakan tentang itu. Nah, jadi ini menurut saya yakin bahwa ini masih istilah saya ini kebijakan kalang kabut yang di luar akal sehat sama sekali. Itu sangat berbahaya, dan saya punya keyakinan bahwa masalah minyak goreng tidak akan selesai dengan kebijakan seperti ini. Pertanyaan saya yang paling sudah lama sekali adalah kenapa sih istilah saya mencari kebijakan dengan jalan berliku-liku ganda, tidak masuk akal sehat, dengan cara melarang secara parsial. Sementara untuk biodiesel itu adalah sebenarnya sebelum jadi minyak goreng itu biodiesel. Nah, cuma nggak di bleaching karena warnanya supaya warna sama dengan warna coklat aja. Nah, itu berubah menjadi biodiesel. Biodiesel sekarang biayanya, dia produksinya perkiraan saya kalau harga CPO Rp22.000, maka dia sekitar Rp25.000. Sementara dijual ini hanya Rp5.100. Artinya ada subsidi Rp20.000 per liter kepada biodiesel, biosolar yang ada di SBB itu adalah biodiesel, biosolar itu berarti Rp20.000 per liter. Pertanyaannya, kenapa itu yang disubsidi? Kenapa minyak goreng tidak disubsidi? Oke, nah berarti pemerintah kelihatan sekali bahwa dia tidak memperhatikan kebutuhan rakyat, yang penting pencitraan,
pencitraan seakan-akan memihak ke rakyat, tapi rakyat yang menderita, tapi mengambil kebijakan yang tidak adil dalam dalam hal minyak goreng dan minyak sawit. Nah, jadi jalan pintas terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah izinkan saja ekspor, ambil pungut pajak ekspor besar, kemudian dana itu digunakan untuk mensubsidi kebutuhan rakyat. Subsidi kebutuhan rakyat minyak sawit itu hanya sekitar 5 juta liter seluruh rakyat Indonesia per tahun. Perkiraan saya adalah hanya 1,5 sampai 2 triliun sebulan. Jauh lebih rendah daripada subsidi biodiesel. Jauh lebih rendah daripada subsidi biodiesel. Dan saya pikir negara tidak akan rugi karena kita ekspor sangat besar. Kemudian kita mengambil pajak dari situ. Saya kasih contoh. Dengan melarang ekspor RBD oleh, maka negara kehilangan, kalau secara langsung, tapi saya yakin nggak hilang, itu sekitar 13 miliar dolar setahun. Karena ekspor olein sekarang, RBD olein itu sekitar 13 miliar dolar. Tapi kan itu pasti berubah menjadi ekspor SPO. Dan pasti berubah karena dia tidak olah lagi. Nah, itu saya pikir yang sangat ini bagi saya, bahwa saya sangat menduga bahwa pemerintah sudah dalam cengkraman oligarki pelaku usaha kelapa sawit yang sedang merusak bangsa dan negara. Jadi saya sebagai orang alumni PB sangat sedih bahwa sumber kesejahteraan rakyat yang harusnya dari kelapa sawit sekarang berubah menjadi sumber kekuatan oligarki untuk merusak bangsa dan negara. Kalau sesuai dengan ini Pak Masinton bahwa itu ada mau membiayai membiayai untuk upaya penundaan pemilu, berarti mereka sudah betul-betul ingin bermain di politik.